Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Jundia Muti Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan terkait pembahasan praktikum SDGL acara keempat yang berjudul Semantic Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi area pertambangan dari peta topografi. Oke, sebelumnya, apa itu semantic segmentation? Semantic segmentation ini merupakan teknik computer vision berbasis deep learning yang digunakan untuk mengklasifikasikan setiap pixel pada citra ke dalam kelas tertentu, menurut Rudiansyah dan kawan-kawan 2024. Berbeda dengan image classification yang hanya memberikan satu label pada keseluruhan citra, metode semantic segmentation ini mampu memberi label pada setiap pixel sehingga objek dalam citra dapat dikenali dan dibedakan secara lebih detail. Untuk keterkaitan semantic segmentation dengan data yang digunakan, kemudian penerapannya dan manfaat yang akan diunggulkan, yaitu untuk data yang digunakan, yang pertama itu data utama yang digunakan yaitu adalah daerah data peta topografi area Amerika Serikat yang berformat geotif yang memuat informasi elevasi, kontur, dan pola lahan. Data ini dipadukan dengan data shapefile dengan label untuk membedakan area tambang dan non-tambang. Kemudian penerapannya dalam deep learning, model deep learning seperti UNet, SegNet, atau MassRCNN dilatih menggunakan data topografi dan label shapefile. Prosesnya meliputi training, validation, dan inference sehingga menghasilkan model yang siap digunakan untuk klasifikasi area tambang. Kemudian manfaat yang dihasilkan yaitu hasil segmentasi ini bermanfaat untuk memantau perubahan area tambang dari waktu ke waktu, menganalisis dampak lingkungan, serta meningkatkan efisiensi kerja. Selain lebih cepat, akurasi model juga lebih tinggi karena mampu mengenali pola yang sulit dan apabila dilihat secara manual. Kemudian, ini merupakan gambar dari proses ekspor training data. Proses ekspor training data ini merupakan ekstraksi area pertambangan dan ekspor training data for deep learning merupakan langkah awal yang penting untuk menyiapkan dataset sebelum model dilatih. Proses ini mengubah citra topografi dan shapefile menjadi data latih sesuai format UUNet, DeepLab, Mass RCNN. Parameter utama yang diatur yaitu ada input raster berupa citra utama atau citra geotif, kemudian input feature class berupa data shapefile berbasis label tambang versus non-tambang. Kemudian mesh polygon yaitu merupakan wilayah AOI yang membatasi area analisis tersebut. Kemudian untuk ketentuan cell size dan format menentukan resolusi dari output file. Output berupa folder, outputnya nanti berupa folder yang berisi citra, label, dan metadata yang siap digunakan untuk pelatihan deep learning sehingga model dapat mengenali area tambang secara lebih akurat. Selanjutnya ada pemrosesan train deep learning models. Ini merupakan contoh ataupun gambar proses dari train deep learning model. Tahap pembuatan model deep learning atau train deep learning model merupakan proses utama di mana data hasil ekstraksi, patch, dan label dilatih menjadi sebuah model AI. Tujuannya agar sistem dapat mengenali pola piksel yang mewakili kelas tertentu, misalnya area tambang dan area non-tambang. Kemudian beberapa parameter penting yang perlu digarisbawahi yaitu yang pertama ada input training data berupa folder dataset hasil ekstraksi atau ekspor. Kemudian model tab berupa algoritma deep learning yang digunakan contoh seperti UNet, LCNN, dan CNN ataupun yang lainnya. Kemudian validation dan cell size eh, sesuai dengan pembagian data latih atau validasi serta resolusi atau sesuai validasi dan resolusi pixel. Kemudian, untuk monitor metrik dan backbone model merupakan indikator kerja yang mempengaruhi misalnya akurasi LOU, F1 score, dan arsitektur CNN yang digunakan yaitu ResNet. Kemudian, CPU atau GPU menentukan perangkat keras untuk mempercepat pelatihan. Karena saya menggunakan laptop, maka saya menggunakan GPU. Kemudian hasil akhir dari train deep learning ini merupakan eh, file dalam format DLP, model dalam format DLPK yang siap dipakai untuk proses klasifikasi atau segmentasi citra baru. Selanjutnya itu ada pemrosesan project raster. Project raster ini berguna untuk menyesuaikan koordinat project raster yang diproyeksikan agar sesuai dengan eh,
sistem proyeksinya yaitu NAD 1983 UTM Zone 17N agar konsisten dengan layer yang lain. Eh, Tujuan proses project cluster ini yaitu menjamin akurasi spasial dan menghindari pergeseran posisi. Yang ketiga, yang terakhir yaitu memungkinkan integrasi hasil dengan data geospasial lain secara tepat. Dan proses project cluster ini berguna untuk keseragaman koordinat sehingga analisis spasial lebih akurat dan yang digabung dan data bisa digabung dengan benar. Selanjutnya ada proses classify pixels. Ini merupakan gambar dari proses classify pixel, yaitu saya menggunakan dua data, yaitu data Williamsburg dan yang kedua data Hilton. Ini merupakan data Hilton. Kemudian, tahap classify ini merupakan proses penerapan deep learning ke citra raster. Seti di tahap ini, setiap pixel dianalisis dan diberi label sesuai kelas yang sudah dipelajari model. Seperti misalnya area tambang seperti misalnya area tambang yang menjadi fokus utama dari praktikum ini. Kemudian beberapa parameter yang digunakan yaitu ada input raster merupakan citra yang sudah disesuaikan koordinatnya. Kemudian model definition yaitu model hasil pelatihan yang siap dipakai. Kemudian ada argumen yang berupa padding, batch size, dan tile size yaitu yang berguna untuk mengatur kedetailan klasifikasi dan performa pemrosesan. Kemudian ada environment seperti yang digunakan seperti extend processor type GPU or CPU atau IT GPU. Menggunakan will menyesuaikan wilayah analisis dan perangkat keras. Karena saya menggunakan laptop, maka saya menggunakan GPU dengan GPU ID yaitu 0. Kemudian hasil dari classify pixel ini berupa raster klasifikasi dengan tiap pixel yang sudah dilabeli sesuai kelasnya sehingga area tambang dapat diidentifikasi secara otomatis. Kemudian hasil dari classify pixel ini yaitu ada dua data yang pertama itu data Williamsburg yang dapat dianalisis yaitu data hasil classify di sini eh, memiliki simbolisasi berwarna ungu yang terdeteksi sebagai lokasi pertambangan yang tersebar di beberapa bagian peta. Proses semantik segmentation ini merupakan setiap pixel dari citra topografi dianalisis sehingga dapat dipisahkan antara area tambang dan area non-tambang. Kemudian, kelebihan dari metode ini yaitu otomatis konsisten dan lebih akurat dibanding digitasi manual. Kemudian, manfaat dari analisis ini yaitu memudahkan pemantauan sebaran luas area tambang, lintas waktu, serta hubungannya dengan kondisi topografi. Selanjutnya, yaitu ada kesimpulan dari hasil klasifikasi pixel ini yaitu artinya deep learning itu mampu mengekstraksi area perkembangan dari peta topografi wilayah Williamsburg secara cepat dan sistematis. Selanjutnya itu ada hasil classify wilayah Halton yang digambarkan atau disimbolisasikan dengan warna magenta yang terdeteksi sebagai lokasi pertambangan yang terkonsentrasi di barat daya dan timur. Kemudian, semantic segmentation pada hasil classify pixel ini dapat mengklasifikasikan area tambang dan area non-tambang. Dan manfaat dari classify pixel ini dapat dapat mengekstraksi area tambang lebih cepat, konsisten, dan akurat dibanding digitasi manual. Kemudian relevansinya yaitu dapat digunakan untuk analisis perubahan luas tambang multitemporal dan hubungan dengan kondisi topografi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa deep learning berhasil mengekstraksi area pertambangan dari peta topografi tahun 1974 secara otomatis. Kemudian terima kasih. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.